Aku kira cerita di buku ini tuh bakal biasa aja, tapi setelah aku selesai baca, ternyata temanya tuh berat banget. Ini tuh tipe cerita yang diam-diam, tapi pelan-pelan tuh ngena ke dalam hati pembacanya, yang bikin kita tuh lebih emosional setelah baca. Cocok banget kalau misalnya kita tuh pengen sendiri, terus banyak mikir, terus kita pengen baca buku. Mungkin ini bisa jadi salah satu referensi untuk bacaan kita. Judulnya Naomi. Ini ditulis oleh Junichiro Tanizaki. Ini adalah sebuah novel sastra klasik Jepang yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ini terbitan dari Norris Classic. Jadi buat kalian yang belum tahu, Norris Classic itu emang suka terbitin buku-buku klasik. Salah satu contohnya itu yang Nomi ini. Nah, ini tuh adalah Japanese series. Jadi sebenarnya mereka tuh ada 4 series, tapi aku cuma punya Nomi dan ada satu lagi judulnya The Setting Sun. Novel ini pertama kali diterbitkan di Jepang di tahun 1924 secara berseri. Nah, baru diterbitkan jadi satu kumpulan buku itu di tahun 1925. Cover depannya seperti ini ya, nggak terlalu tipis tapi juga nggak terlalu tebal, dan ada gambar wanita memakai kimono. Cover belakangnya ini adalah gambaran sedikit dari cerita di dalam novel ini dan juga ada sedikit biografi dari penulisnya. Novel ini berbahasa Inggris, tapi tenang aja, ini bahasa Inggrisnya itu masih yang basic. Jadi kalau misalnya kalian tuh nggak terlalu paham sama bahasa Inggris, aku yakin kalian tetap dapat kok pesan implisit dari ceritanya ini. Novel ini tuh menceritakan tentang obsesi seorang laki-laki kepada seorang gadis muda, di mana dia itu mau mengubah si gadis muda itu menjadi tipe idealnya dia. Karena si gadis muda yang dia kenal ini sosok yang lugu, diam, dan nurut-nurut aja apa yang disuruh sama si laki-laki ini. Singkat cerita, mereka tuh pada akhirnya menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga layaknya kayak orang lain. Cerita ini tuh benar-benar fokus ke tokoh utamanya, si Naomi, dan kehidupannya yang kelihatan dinamikanya tuh biasa aja, tapi sebenarnya penuh tekanan dan konflik batin. Yang bikin menarik, ceritanya itu nggak dibuat terlalu dramatis, tapi ini benar-benar realistis atau kayak nyata banget di kehidupan sehari-hari. Ada beberapa bagian yang aku pause dan aku mikir, ini tuh relate banget lagi dengan kehidupan sehari-hari, dimana kita tuh selalu ngerasa baik-baik aja, tapi sebenarnya itu nggak sama sekali. Yang aku suka dari novel ini, penulisnya tuh benar-benar berhasil ngebangun emosi yang pelan, tapi diam-diam itu kena ke hati pembaca, yang bikin kita tuh mikir, karena masalah-masalah yang diceritakan di dalam novel ini, dan juga pembawaan si karakter, itu tuh relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita tuh pasti punya atau sering melihat orang lain yang punya karakter yang mirip banget dengan karakter di dalam novel ini. Dan juga yang aku sukanya lagi, karakter Naomi di dalam novel ini tuh benar-benar dibuat nyata tanpa dibuat-buat seolah karakter itu tuh sempurna. Jadi ceritanya tuh ngalir gitu aja. Cuman ada beberapa bagian yang pacingnya tuh agak lambat. Jadi mungkin kalau teman-teman itu suka tipe cerita yang cepat, mungkin kalian akan sedikit bosan saat membaca novel ini. Tapi secara keseluruhan novel ini sebenarnya bagus dan layak banget dibaca. Kalau kalian suka dengan sastra-sastra klasik kayak gini yang relate dengan kehidupan sehari-hari, kalian boleh baca karya-karya Junichiro Tanizaki lagi yang lainnya. Karena memang tipe penulisnya ini, dia tuh suka menuliskan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan, dengan obsesi, dan juga cinta. Bahkan di beberapa literatur menjelaskan bahwa dia menulis buku ini tuh karena sesuai dengan apa yang dia rasakan dan kehidupan nyatanya dia. Makanya kalau baca novel-novelnya Junichiro Tanizaki, sebenarnya aku belum punya yang lain ya, aku baru baca ini, tapi kenapa kayak bukan baca novel, kayak membaca sebuah siklus kehidupan di mana secara nggak langsung aku tuh pernah menjalani kehidupan seperti yang diceritakan di novel ini. Makanya banyak bagian-bagian di buku ini yang bikin aku tuh diam sebentar, mikir, terus kok bisa tahu ya? Atau memang kehidupan tuh sebenarnya kayak gini. Intinya secara keseluruhan novel ini bagus dan worth it to buy. Nanti kalau kalian mau juga aku kasih linknya di kolom komen, jadi kalian bisa order langsung. Dan tenang aja, Norris Classic itu selalu ori, jadi kalian gak usah takut dapat buku bajakan atau dapat buku KW selama kalian ordernya langsung di Norris Classic. Kalau kalian tanya apakah novel ini cocok dibaca di usia 17 tahun ke atas, yes, ini cocok banget. Dan apakah kalian bakal nyesal beli novel ini? Menurut aku tidak sama sekali, karena banyak nilai kehidupan yang akan kalian lihat di dalam novel ini. Secara nggak langsung ya, baca novel ini tuh juga bisa menjadi self-reminder kita, biar kita tuh nggak boleh jadi orang yang seperti ini gitu loh. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan juga like dan komen. Terima kasih.